Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hati dan kehidupan yang diubahkan. Terimalah panggilan Tuhan untuk selalu diperbaharui. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang disebut dengan nama Israel dan bersumber dari keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Orang-orang yang bahkan menyebutkan dirinya berasal dari kota kudus, dan bertopang pada Allah Israel, yang namanya Tuhan semesta alam. Firman-Nya, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan sejak dahulu, aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Sekonyong-konyong aku melaksanakannya dan semuanya itu menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan lihatlah, kamu sendiri, tidak maukah kamu mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru mulai sekarang, dan hal-hal yang tersembunyi yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka sejak dahulu. Namun, aku telah mengetahui bahwa engkau berkhianat sekeji-kejinya, dan orang menyebut engkau si pemberontak sejak dari kandungan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 48, ayat 1 sampai ayat 8, ketika bangsa Israel ditawan di Babel karena ketidaktaatan dan penyembahan berhala. Konteks ayat-ayat ini mencerminkan pesan Nabi Yesaya kepada orang Israel yang diasingkan, yang memberikan kata-kata teguran dan koreksi. Pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami akibat dari pemberontakan mereka melawan Tuhan. Meskipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka berulang kali berpaling darinya, dan melakukan penyembahan berhala serta ketidaktaatan. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, Tuhan berbicara melalui Yesaya untuk menyingkapkan kemunafikan dan betapa keras kepalanya umat Tuhan itu, yang mengaku setia kepadanya secara lahiriah, namun di dalam hati, justru bertentangan dengan perintah-perintahnya. Tuhan menegur bangsa Israel karena kemunafikan mereka, dan memperingatkan mereka akan akibat dari tindakan mereka. Tuhan mengingatkan mereka akan kedaulatan dan kesetiaannya, membandingkan keandalannya dengan sifat berhala yang mati dan cepat berlalu. Meskipun mereka tidak taat, Tuhan terus menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya, menawarkan mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Secara keseluruhan, konteks firman Tuhan hari ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan dan ketaatan yang sejati dalam kehidupan umat Allah. Hal ini menjadi pengingat akan konsekuensi dari kemunafikan dan pemberontakan, serta kasih abadi Tuhan dan keinginan umat-Nya untuk kembali kepadanya dalam kerendahan hati dan ketaatan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan banyaknya gangguan, kesibukan yang tinggi, dan sikap apatis untuk hal-hal yang bersifat rohani, pesan Tuhan hari ini selalu bergema dan relevan. Sama seperti bangsa Israel dipanggil untuk memeriksa hati mereka dan kembali kepada Tuhan, kita juga ditantang untuk menghadapi ketidaktaatan dan kemunafikan kita sendiri. Tuhan menginginkan lebih dari sekadar ritual ibadah secara lahiriah atau praktik keagamaan yang kosong. Tuhan merindukan transformasi hati dan pembaruan sejati dari dalam diri kita yang tercermin keluar. Lebih jauh lagi, panggilan Tuhan untuk pembaharuan tidak hanya mencakup hati individu saja, tetapi juga mencakup setiap aspek kehidupan kita. Tuhan ingin memperbarui hubungan kita, komunitas kita, dan dunia kita.
Dalam masyarakat yang dilanda perpecahan, ketidakadilan, dan kehancuran, Tuhan memanggil kita untuk menjadi agen pembaruan dan rekonsiliasinya. Dia mengundang kita untuk bergabung dengannya dalam pekerjaan penyembuhan dan pemulihan, membawa harapan dan terang ke dunia yang gelap. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, marilah kita memeriksa hati dan kehidupan kita dalam terang kebenaran Tuhan. Apakah ada area di mana kita membiarkan dosa atau kemunafikan mengakar? Marilah kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, mohon ampun dan rahmat-Nya, untuk selalu memperbaharui kita dari dalam diri kita. Kedua, marilah kita secara aktif mengupayakan kehidupan yang taat dan suci. Hal ini membutuhkan komitmen harian untuk mencari kehendak Tuhan, dan mengikuti perintah-perintah-Nya. Marilah kita membenamkan diri dalam firman-Nya, membiarkan Tuhan membentuk pikiran, sikap, dan tindakan kita. Saat kita berjalan dalam ketaatan, Tuhan akan terus bekerja di dalam kita, mengubah kita menjadi serupa dengannya. Terakhir, marilah kita berpartisipasi dalam misi pembaruan dan rekonsiliasi Tuhan. Mari kita mencari kesempatan untuk memperluas kasih dan rahmat-Nya kepada orang-orang di sekitar kita, membagikan pesan keselamatan dan harapan kepada dunia yang sedang menderita. Saat kita bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaannya, kita akan menyaksikan kehidupan yang diubahkan, dan komunitas orang percaya, yang dipulihkan oleh kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas panggilan Tuhan untuk pembaharuan hati dan hidup kami. Kami mengakui kebutuhan kami akan rahmat-Mu, untuk mengubah hati dan hidup kami. Berdayakan kami untuk berjalan dalam ketaatan iman, dan menjadi alat pembaharuan-Mu di dunia ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan, saat kami menyerahkan diri pada kehendak-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.